Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Koreana Bagis Baitu Rizky dari Prodi Pendidikan Khusus C, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik semua dan pastinya bahagia ya. Nah, sebenarnya video ini akan berisi sharing-sharing aja tentang beberapa topik, dan kali ini aku lagi tertarik sama beberapa kasus, yaitu salah satu siswa SMA asal Yogyakarta yang keren banget karena berhasil menemukan cara untuk memanfaatkan data di dalam perangkat lunak. Nah, siswa ini bernama Feral yang saat itu ia mau ngunduh game, tapi karena kuota internetnya terbatas, akhirnya ia mencari cara untuk mengecilkan kapasitas dari game tersebut. Nah, karena dirasa berhasil, ia pun memutuskan untuk membuat proposal penelitian yang berjudul Data Compression Using AG and Neural Network Algorithm for Lossless Data. Ia pun mengajukan proposal penelitiannya ini di setiap lomba yang ada di Indonesia, tapi sayangnya ia tidak kunjung lolos. Namun, ternyata perusahaan Google sendiri yang memiliki ketertarikan dan pada akhirnya mengundang ia untuk mempresentasikan penemuannya tersebut. Hingga akhirnya, di antara keduanya terjalinlah kerjasama. Keren banget ya, si Feral masih SMA tapi udah bisa mecahin masalah sendiri yang bahkan idenya ini membuat Google tertarik. Nah, kira-kira anak keren sejenis Feral ini bisa gak sih masuk ke dalam klasifikasi tertentu? Misalnya anak jenius, berbakat, atau mungkin bertalenta. Tapi mungkin kita perlu bahas lebih dulu kali ya, siapa anak berbakat itu. Nah, kalau menurut United States Office of Education, mereka menyimpulkan bahwa anak berbakat adalah mereka yang diidentifikasi oleh para ahli sebagai anak yang memiliki kemampuan serta prestasi yang unggul, sehingga membutuhkan layanan dan pendidikan khusus yang terdiferensiasi agar mereka dapat merealisasikan semua kemampuan serta potensi yang dimiliki. Sedangkan menurut Renzulli, anak berbakat adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan sifat-sifat gabungan dan menerapkannya pada bidang potensial dari prestasi manusia. Nah, dalam buku The Three Ring Conception, ia menyatakan bahwa terdapat 3 kriteria dari keberbakatan. Yang pertama, adanya kemampuan khusus atau kemampuan umum yang berada di atas rata-rata. Kedua, kreativitas di atas rata-rata. Dan yang ketiga, pengikatan diri terhadap tugas yang cukup tinggi. Jadi simpelnya kenapa ada anak-anak yang disebut berbakat? Karena terdapat beberapa individu yang memiliki kecenderungan untuk lebih unggul pada beberapa aspek, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus dari lingkungan sekitarnya. Nah, anak berbakat ini seperti yang sudah diungkapkan, kreativitas dan intelektualnya itu di atas rata-rata. Kalau menurut Craig dan Gallagher, sekitar 130 ke atas. Nah, ternyata dalam pendidikan khusus, anak berbakat ini menjadi salah satu kajiannya sebab termasuk dalam salah satu klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus. Secara umum, anak berbakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ketika anak unggul dalam hal akademik, yaitu mencakup pemahaman umum seperti anak yang sangat pandai dalam matematika, bahasa, sains, dan ada juga anak-anak dengan bakat yang sifatnya non-akademik, seperti mereka yang sangat expert dalam bidang olahraga, kepemimpinan, seni, maupun sastra. Nah, contohnya seperti orang-orang yang mampu membuat banyak cerita dengan nilai-nilai dan alur yang unik, selalu berbeda dari kisah-kisah pada umumnya, atau mungkin isinya mengkritisi suatu isu sosial, sehingga keunikan ini mendapat apresiasi tinggi oleh masyarakat dan tidak jarang diterbitkan menjadi suatu film. Tapi ya, di samping kerennya mereka dalam akademik, sastra, seni, dan sebagainya, pasti ada kondisi di mana masyarakat merasa aneh dengan sikap-sikap mereka. Yang pertama, ketika anak itu bersikap kritis. Seringnya mereka tuh disalah-salahin, atau ada anak kecil yang pintar, malah orang tuanya yang disalahin. Katanya terlalu maksain perkembangan anak. Padahal banyak faktor loh yang bisa kita usahakan untuk menghasilkan bibit unggul seperti anak-anak berbakat. Misalnya mengkonsumsi makanan bergizi, jaga kesehatan sejak dini, terutama pada masa kehamilan, dan yang terpenting adalah mencari pengalaman dan berkembang di lingkungan yang baik. Nah, walaupun kelihatannya sederhana dan cenderung sepele, tapi dengan ikhtiar untuk menjaga lingkungan pertemanan, kita bisa terkumpul dengan orang-orang yang mau berkembang bersama dengan baik, sehingga tujuan pertemanan kita gak cuma ada di masa ini, tapi juga di masa depan untuk memastikan kelangsungan generasi berikutnya. Tapi ya begitulah Indonesia,
Apresiasi masyarakat terhadap suatu karya itu masih cenderung rendah. Pangkal permasalahannya juga nggak jauh dari rasa iri, nggak mau karyanya tersaingi, pemerintah yang masih belum aware dan cenderung nggak mau diatur dan diedukasi sama masyarakat sendiri. Seperti kasus yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, yaitu ketika seorang kakek asal Blitar, yaitu kakek Muryani, yang pekerjaan utamanya itu sebagai petugas kebersihan. Nah, ketika beliau itu berinteraksi dengan plastik dan melihat tumpukan sampah yang menimbun di Indonesia, akhirnya beliau itu berpikir bagaimana caranya supaya limbah ini bisa diubah menjadi suatu produk yang peminatnya itu banyak di masyarakat, sehingga bisa menjadi problem solving bagi permasalahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah, ajaibnya hal ini menjadi nyata. Kondisi sang kakek yang mungkin secara fisik itu mulai sepuh, ternyata justru mampu menghasilkan karya berupa limbah plastik yang diubah menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Yang tentunya kita pahami bahwa permintaan dan peminatnya itu akan selalu ada dan cenderung bertambah di setiap tahunnya. Nah, ternyata penemuan ini tidak hanya dilakukan oleh kakek tersebut, namun juga dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang juga meneliti manfaat dari limbah plastik untuk BBM. Nah, pertanyaannya, apakah ide yang dimiliki oleh kakek maupun kelompok mahasiswa tersebut mendapatkan apresiasi dan dipakai oleh negara? Dalam harian Kompas dinyatakan bahwa ide ini cukup diapresiasi oleh masyarakat maupun pemerintah. Kakek Muryani sendiri juga diajak untuk bekerja sama oleh PT Pertamina dan beberapa lembaga swasta lainnya. Namun dengan melihat tetap adanya kenaikan harga BBM atau permasalahan yang terkait dengan sampah, maka sepertinya belum ada usaha atau upaya serius dari negara untuk benar-benar menyuksesi program inovasi ini. Sehingga jika apresiasi saja belum didapatkan secara utuh, bagaimana dengan harapan atas pendanaan untuk menyempurnakan konsep ini atau konsep dari produk berupa problem solving lainnya? Cukup disayangkan ya, walaupun mungkin secara usia mereka sulit untuk diidentifikasi apakah memiliki potensi sebagai anak berbakat atau tidak. Nyatanya, semua penemuan yang mereka lakukan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Tapi gimana ya rasanya jadi anak berbakat? Karena katanya kalau jadi anak berbakat itu mereka pandai dalam mengatur emosi. Nah, nyatanya mereka juga sama kayak kita. Bukan berarti dengan mengatur emosi itu mereka iya-iya aja ketika dijatuhkan argumennya. Sebab manusiawi juga kan ya, kalau mereka punya rasa marah, kesal. Di sekolah reguler pun banyak kasus anak berbakat yang dirundung sebab banyak pemikiran mereka yang tidak bisa diterima atau karena adanya rasa iri serta harapan yang teramat besar untuk anak berbakat. Sekitar 5% dari anak-anak dan remaja di Indonesia itu menderita depresi pada suatu titik tertentu, sehingga tidak ada bedanya antara kita maupun anak berbakat sebab mereka juga dapat merasa depresi, frustasi, dan juga gangguan kesehatan lainnya yang dapat berpengaruh pada berkurangnya kualitas kecerdasan mereka. Nah, karena hari ini kita juga bertepatan dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional, semoga mulai detik ini banyak pula pemuda yang bangkit untuk menciptakan banyak karya. Banyak masyarakat yang lebih menerima keberadaan anak-anak yang berbeda, serta negara yang juga lebih bijak dalam memandang berbagai permasalahan yang dialami oleh anak-anak berbakat, terutama dalam pendidikannya. Dan untuk teman-teman yang saat ini juga bertepatan dalam menyambut Hari Kemenangan, semoga di hari ini kita bisa sama-sama merefleksikan diri bahwa sejatinya pemuda itu harus menang dalam melawan semua hal yang belum berjalan baik di bumi ini, demi menciptakan generasi unggul yang dapat memperbaiki peradaban dan memberi dampak di masa mendatang. Oke teman-teman, sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan video ini. Semoga banyak insight baru yang bisa kita dapatkan. Saya Koreana Bagis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.